Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Nurfitriani dari Program Studi Geografi Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama yaitu Gunbelani. Gunbelani merupakan alat ukur atau pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya yaitu kalori per cm persegi. Waktu pengamatan pukul 7 pagi di setiap harinya. Cara kerja alat Gunbelani: sewaktu memasang alat di pagi hari, Gunbelani dibalik sampai cairan yang berada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan di dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Fungsi dari setiap bagian-bagian alat Gunbelani yaitu: yang pertama, bola sensor hitam dari besi hitam berfungsi menampung air yang berasal dari gelas atau tabung buret. 2. Tabung buret berfungsi untuk menyimpan cairan. Dan yang ketiga, skala intensitas berfungsi mencatat intensitas radiasi matahari. Yang kedua, yaitu Campbell Stock, terdiri dari beberapa bagian, yaitu bola kaca pejal yang umumnya berdiameter 10 hingga 15 cm, plat logam berbentuk mangkuk, sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat, dan penyanggah tempat bola kaca pejal yang dilengkapi dengan skala dalam bentuk derajat yang disesuaikan dengan derajat lintang bumi. Bagian pendiri atau stand, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat diukur tingkatannya, serta kertas pias. Campbell berfungsi mencatat lamanya penyinaran matahari yang dihitung dalam satuan jam per persentase pias harian. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Adapun jenis pias 3 macam menurut letak matahari yang menjadi pengamatan, yaitu: yang pertama, pias lengkung panjang 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Yang kedua, pias lurus 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April. Dan yang terakhir, pias lengkung pendek 11 April sampai dengan 10 Agustus. Waktu pengamatan yang dilakukan sebelum matahari terbit atau sekitar jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Yang ketiga yaitu aktinografi. Aktinografi merupakan alat yang berfungsi dalam mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Satuan yang digunakan adalah kalori per cm persegi per menit atau Langley. Aktinografi terdiri dari beberapa bagian, yaitu sensor sebagai penangkap sinar radiasi matahari yang terdiri dari masing-masing 2 strip yang bercat putih yang mencerminkan radiasi matahari dan hitam menyerap radiasi matahari, glass dome, plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock, kertas pias, dan pengatur air yang berfungsi merata-ratakan air. Cara kerja aktinografi yaitu: panas karena radiasi yang diserap membuat bimetal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding radiasi yang diterima sensor. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas pias yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik.
Luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi surya yang ditangkap oleh sensor selama sehari. Waktu pengamatan dilakukan setiap pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Alat yang keempat yaitu termometer tanah. Termometer berfungsi dalam mengukur suhu tanah. Data suhu tanah ini dan yang digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Bagian-bagian termometer tanah terdiri atas pipa pelindung atau mounting, ujung besi penusuk, penekan tusukan, termometer tahap 1 dan termometer tahap 2. Prinsip kerjanya sama dengan termometer air raksa yang lain, hanya aplikasinya digunakan untuk mengukur suhu tanah dari kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Adapun waktu pengamatannya dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7.30, 13.30, dan 17.30. Termometer tanah terbagi menjadi 2 macam, yaitu lahan berumput. Fungsinya untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada permukaan tanah yang berumput maupun yang tidak pada suatu periode pengamatan. Cairan yang digunakan pada termometer ini adalah cairan alkohol. Yang kedua yaitu lahan gundul. Termometer ini menggunakan cairan air raksa dan diletakkan di tanah yang permukaan tanahnya berumput pendek dan tanah gundul. Untuk memasang termometer, terlebih dahulu membuat lubang dengan bor tanah. Yang kelima, yaitu anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Arah angin adalah arah dari mana angin itu datang. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Kap anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata selama periode tertentu. Alat ini terdiri dari 3 buah mangkok yang akan berputar bila tertiup angin. Pada bagian bawah mangkok terdapat angka konter yang mencatat perputaran mangkok tersebut, dan alat ini dipasang di atas tiang pipa besi setinggi setengah meter, 2 meter, dan 10 meter dari permukaan tanah. Untuk mengetahui kecepatan rata-rata angin pada periode waktu tertentu, dilakukan dengan mengurangi hasil pembacaan pada angka konter saat pengamatan dengan hasil pembacaan sebelumnya, kemudian dibagi dengan periode waktu pengamatan. Waktu pengamatan yaitu pengamatan 1, 2, dan 3 pada pukul 7, 14, dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keenam yaitu sangkar meteorologi. Di dalam taman alat terdapat sangkar alat yang di dalamnya terdapat psikorometer, yaitu alat yang terdiri dari termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Tambahan, picoaverometer, alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan peralatan meteorologi dan untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari langsung. Bagian-bagian dari alat ini yaitu
beton sebagai fondasi, permukaan lantai sangkar, pintu sangkar dua bagian yaitu di muka dan di belakang, papan penutup ruang sangkar setebal 2 cm berlubang 5, alat pengukur kelembaban udara yang dimasukkan ke dalam sangkar diantaranya temperatur maksimum, temperatur minimum, termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam, dan termometer minimum diamati setiap jam 7 pagi, termometer bola basah dan kering yang diamati setiap jam, barograf, termohygrograf, swing termometer, evaporimeter, jenis Piquet atau Kastner. Yang ketujuh yaitu ASRS atau Automatic Solar Radiation Station. ASRS berfungsi untuk mencatat pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Memiliki 2 sensor. Yang pertama, sensor piranometer memiliki fungsi untuk mengukur densitas atau ukuran besar radiasi matahari dalam satu hari, dan perhalianometer untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Adapun alat lain yang juga bernama sensor piranometer yang saling berkaitan dengan ASRS serta memiliki fungsi yang sama dengan sensor piranometer yang ada pada ASRS. Waktu pengamatan ASRS yaitu setiap hari. Cara kerjanya yaitu sinar radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor piranometer berkaitan dengan ASRS. Yang kedelapan, alat ukur hujan otomatis tipe Hellman. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas, jumlah, dan waktu terjadinya hujan. Dipasang dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai ke corong penakar dan luas penampang corong 200 cm persegi. Satuan yang digunakan alat ini yaitu milimeter. Bagian-bagian penakar tipe Hellman yaitu terdiri dari bibir atau mulut corong, lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki pelampung, silinder jam tempat meletakkan pias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, alat menyimpan data, alat pengatur tinggi rendah selang gelas, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Cara kerja alat ini yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hefel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Waktu pengamatan untuk alat ini yaitu pukul 7 pagi. Yang ke-9 adalah penakar hujan tipe observatorium. Alat ini berfungsi sebagai alat pengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Satuannya yaitu milimeter. Bagian-bagiannya yaitu corong penakar dengan luas 100 cm persegi untuk memudahkan masuknya air hujan ke dalam penakar. Tempat penampungan air hujan yang berfungsi menampung air hujan yang telah masuk melalui corong penakar. Keran air berfungsi untuk mengalirkan air ke gelas penakar, kaki kayu yang disanggahkan ke dalam penakar, pondasi atau kaki kayu dan pondasi beton. Cara pengamatannya yaitu buka gembok pada keran penakar hujan OBS, letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran, kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis.
Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Kemudian, buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan OBS. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paragraf. Curah hujan diukur dengan gelas penakar setiap pagi pukul 7 waktu setempat. Yang ke-10, panci observasi atau open pan evaporimeter atau panci penguapan. Alat ini berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu dengan satuan milimeter. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Panci ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan tanah gundul, di mana alat tersebut diletakkan di atas fondasi yang terbuat dari kayu yang bagian atas kayu dicat berwarna putih, gunanya untuk mengurangi penyerapan radiasi. Tinggi air dari bibir panci kurang lebih 15 cm. Bila air berkurang, harus segera ditambah agar besarnya penguapan sesuai. Waktu pengamatan yaitu pukul 7.30, 13.30, dan 17.30. Bagian-bagian dari panci evaporasi adalah fondasi berkayu, panci dari stainless, ukuran diameter 122 cm dengan tinggi 25,4 cm, steel wheel, hot glove, magnet, cup counter anemometer tinggi 0,5 meter, serta termometer apung atau termometer air fix jalani, termometer minimum dan minimum pada air. Fungsi hot glove, alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Spin wheel berfungsi sebagai tempat diletakkannya hot glove. Cara pengamatan hot glove, alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk memutus letak-letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Cara pengukuran, putar sekrup pengatur pada hook glove pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hook glove dan catat skala yang ditunjukkan pada sekrup mikrometer. Kemudian steel wheel. Bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung pancing dapat lebih mudah dilakukan. Nama alat termometer apung maksimum dan minimum berfungsi mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan alat ini yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Evaporasi yang diukur dengan panci ini dipengaruhi oleh radiasi yang datang, kelembaban udara, suhu udara, dan besarnya angin pada tempat pengukuran. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan setiap hari pada pukul 7 pagi. Yang ke-11 yaitu ARWS atau Automatic Rainwater Station. Automatic Rainwater Station berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air hujan yang akan diuji tingkat keasamannya di laboratorium. Dengan adanya alat ini, air tidak akan tercemar dan terkontaminasi. ARWS terdiri dari dua bucket, yaitu wet bucket dan dry bucket. Bagian-bagian automatic rainwater station yaitu bibir atau mulut corong,
lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki penampung, silinder jam, tempat meletakkan pias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, alat penyimpanan data, alat pengukur tinggi rendah selang gelas atau sifon, selang gelas, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Prinsip kerja alat ini yaitu, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tidak terkena kotoran karena tertutup rapat. Barulah sampel air hujan tersebut dikirim ke laboratorium kualitas udara BMKG untuk dianalisis. Yang terakhir yaitu HV Sampler. HV Sampler adalah peralatan sampling untuk mengambil sampel SPM atau Suspensious Particle Matter atau partikel padat yang melayang di udara 0,1 mikron. Berfungsi untuk mengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain yang diukur dalam satuan mikrogram. Untuk pengamatannya sendiri bisa dilakukan pengambilan pias per hari dan juga pias mingguan. High volume air sampler atau heavy sampler terdiri dari sensor suhu yang berfungsi menggerakkan pena. Pena berfungsi dalam penunjukan jumlah atau volume partikel. Kertas pias berfungsi dalam mencatat jumlah atau volume partikel, dan rambut yang berfungsi sebagai sensor kelembaban. Dilakukan pengamatan setiap 6 hari sekali. Cara kerja HV Sampler: udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.